Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Alia Zati Hulwaningustan dengan NIM 2501 03501023 dari kelas pendidikan fisika A. Jadi pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang komponen-komponen lingkungan hidup, mengetahui dan memahami hubungan ekologi dan ekosistem. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Secara sederhana, lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita dan saling mempengaruhi. Lingkungan hidup terdiri dari dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik merupakan komponen yang terdiri dari semua jenis makhluk hidup di bumi. Adapun klasifikasi komponen biotik, satu, berdasarkan jenisnya. Seperti manusia. Manusia memiliki peran paling kompleks, dapat membangun maupun merusak lingkungan. Yang kedua, hewan atau fauna, konsumen dalam rantai makanan. Yang ketiga, tumbuhan atau flora, produsen yang membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Yang terakhir yaitu mikroorganisme atau bakteri, berperan sebagai dekomposer. Yang kedua, komponen abiotik atau benda tak hidup. Komponen abiotik merupakan komponen fisik dan kimia yang merupakan medium atau substrat tempat berlangsungnya kehidupan. Adapun unsur-unsur komponen abiotik yaitu satu, suhu, memengaruhi proses metabolisme makhluk hidup. Setiap organisme memiliki kisaran suhu toleransi tertentu. Yang kedua, air, pelarut universal, media transportasi nutrisi, dan tempat hidup bagi banyak organisme. Yang ketiga, cahaya matahari, sumber energi utama bagi kehidupan di bumi, terutama untuk fotosintesis produsen. Yang keempat, tanah, tempat tumbuh tanaman, habitat berbagai mikroorganisme dan hewan. Kesuburannya ditentukan oleh tekstur pH dan kandungannya mineral. 5. Udara, menyediakan oksigen untuk pernapasan dan karbon dioksida untuk fotosintesis. Yang keenam, kelembaban, memengaruhi penguapan air dan kemampuan organisme bertahan hidup. Yang ketujuh, mineral atau garam, diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan organisme. Contoh nitrogen, fosfor, dan kalsium. Yang kedelapan, topografi, bentuk permukaan bumi atau seperti kemiringan yang memengaruhi penyinaran matahari, drainase, dan jenis organisme yang dapat hidup. Nah, adapun pengertian dari ekologi. Ekologi berasal dari bahasa Yunani atau oikos, rumah atau tempat tinggal, dan logos berarti ilmu. Jadi, ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekologi mempelajari bagaimana organisme berinteraksi dengan lingkungan biotik dan abiotiknya. Studi ekologi dapat dilihat dari berbagai tingkat organisasi kehidupan, yaitu 1. Individu atau satu organisme. 2. Populasi atau kumpulan individu sejenis yang menempati area tertentu pada waktu tertentu. Yang ketiga, komunitas atau kumpulan dari berbagai populasi yang berinteraksi dalam suatu area tertentu. Yang keempat, ekosistem, tingkatan yang mencakup komunitas biotik dan lingkungan abiotiknya yang saling berinteraksi. Yang kelima, bioma, sekelompok ekosistem yang memiliki vegetasi dan iklim yang sama pada wilayah yang luas. Yang keenam, biosfer atau lapisan bumi tempat kehidupan berlangsung, mencakup semua bioma di darat, air, dan udara. Selanjutnya, ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem merupakan unit fungsional dari ekologi. Ekosistem dibentuk oleh penyatuan komponen biotik dan abiotik seperti yang dijelaskan tadi pada ekologi. Adapun interaksi dalam ekosistem. Interaksi ini menciptakan keseimbangan dinamik. 1. Rantai makanan, perpindahan energi makanan dari sumbernya melalui serangkaian organisme yang makan dan dimakan. 2. Jaring-jaring makanan, kumpulan dari rantai-rantai makanan yang saling berhubungan dalam suatu ekosistem. Yang ketiga, siklus biogeokimia, siklus unsur-unsur kimia yang mengalir dari komponen abiotik ke biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik. Yang keempat, interaksi antar spesies. Dan yang kelima, predasi, hubungan pemangsa dan mangsa. Yang keenam,
Kompetisi, persaingan untuk memperebutkan sumber daya yang terbatas seperti makanan, air, cahaya, dan pasangan. Yang ketujuh, simbiosis, hubungan dekat antara dua spesies berbeda. Yang kedelapan, mutualisme, saling menguntungkan. Yang kesembilan, komensalisme, satu untung dan yang lain tidak dirugikan. Yang kesepuluh, parasitisme, satu untung dan yang lain dirugikan. Hubungan antara ekologi dan ekosistem. Aspek ekologi ekosistem yaitu satu, pengertian ilmu yang mempelajari hubungan objek atau sistem yang dipelajari oleh ilmu ekologi. Yang kedua, cakupan lebih luas, mencakup semua tingkat organisasi kehidupan mulai dari individu hingga biosfer, merupakan salah satu tingkat organisasi dalam studi ekologi. Yang ketiga, fokus proses dan hubungan seperti apa, bagaimana, dan mengapa. Struktur dan fungsi seperti siapa dan apa yang ada di dalamnya, serta bagaimana sistem itu bekerja. Yang keempat, analogi ilmu anatomi yang mempelajari hubungan antar organ dalam tubuh manusia itu sendiri sebagai suatu sistem yang utuh. Kesimpulannya yaitu ekologi adalah ilmu pengetahuannya, sedangkan ekosistem adalah objek yang dipelajarinya. Seorang ahli ekologi mempelajari bagaimana sebuah ekosistem berfungsi, termasuk semua hubungan di dalamnya. Dengan memahami ekologi, kita dapat memahami mekanisme yang menjaga kestabilan sebuah ekosistem dan apa yang akan terjadi jika keseimbangannya terganggu. Nah, itulah tadi penjelasan singkat dari saya tentang komponen-komponen lingkungan hidup, ekologi, dan ekosistem. Sekian dari saya, see you di video penjelasan selanjutnya.